Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kita akan bahas buku The Margin of Safety dari Seth Klarman. Saat ini kita ke introduction atau pembukaan part kedua. Jadi Seth Klarman di introduction ini membahas banyak hal yang menurut saya sangat penting karena merupakan fundamental investasi. Kalau banyak sekali orang yang tidak mempedulikan hal ini, fundamental kayak gini, sehingga dia akhirnya gagal. Investor banyak yang menjadi musuh bagi dirinya, bahkan sering sekali kita lihat kalau di saat-saat yang investor itu biasanya banyak yang optimis di saat salah dan pesimis di saat yang salah. Contoh, waktu harga naik, jadi harga saham naik kayak beberapa hari terakhir, terus investor ini dia membeli bukan berdasarkan fundamental tapi berdasarkan prediksi. Jadi tidak berdasarkan fundamental perusahaannya tapi prediksi kalau ini akan naik terus. Akhirnya dia beli dan makin membuat harga itu tinggi. Padahal kita semua tahu kalau kita ingin untung, berarti kita harus membeli di murah, menjual di mahal. Dan banyak orang karena dia takut ketinggalan, dia membeli di harga mahal karena dia merasa harganya akan naik terus. Sebaliknya juga, ketika harga-harga turun, yang terjadi adalah banyak investor fokusnya itu bukannya di fundamental dan harusnya kan makin banyak membeli, tapi dia fokusnya di kejatuhan pasar atau harga saham di masa depan. Ketika dia takut harga di masa depan akan turun terus, maka yang terjadi adalah dia menjual. Pada saat dia harusnya membeli, yang terjadi adalah dia akhirnya mengalami kerugian yang besar. Di buku ini, Margin of Safety, Seth Klarman itu di 4 bab pertama, dia itu membahas apa yang menjadi batu sandungan bagi investor. Bab pertama, Seth Klarman membahas perbedaan antara investasi dan spekulasi. Di bab pertama juga membahas perbedaan antara investor yang sukses dan yang gagal. Di bab kedua, Seth Klarman membahas bagaimana pasar saham atau Wall Street kalau di Amerika, di Indonesia IHSG, itu gimana apa yang dilakukan sehingga memaksimalkan keuntungan sekuritas atau pasar saham yang seringkali tidak sejalan dengan keuntungan investor. Contoh, kita diminta untuk banyak trading. Sekuritas sering mengirimkan ke kita itu insight wawasan atau ide-ide trading. Kalau kita trading, maka dia tambah untung. Seperti itu. Kemudian bab 3 akan dijelaskan tentang perilaku investor institusi. Nah, kalau kita awam, kita seperti melihat investor institusi itu seperti orang yang hebat di investasi, padahal tidak. Jadi mereka itu banyak sekali kekurangannya. Dan nanti di bab 3 Seth Klarman akan membahas bagaimana kok bisa terjadi. Kemudian yang keempat, ini tentang junk bond atau obligasi sampah. Yang banyak orang kira ini adalah once in millennium, jadi kejadian satu dalam 1000 tahun, padahal enggak. Di tahun 1980-an junk bond ini jadi sesuatu yang sangat menarik banyak orang. Jadi kan spekulasi di mana-mana. Tapi akhirnya di 89-90 hancur semua, banyak sekali yang bangkrut.
Di tahun 90-an yang jadi bahan utamanya adalah properti. Tahun 2000 sampai 2009 itu properti, dan akhirnya 2008-2009 properti hancur sama sekali dan menyebabkan kebangkrutan di banyak perusahaan. Dan hal-hal seperti ini itu biasa terjadi di pasar finansial. Jadi kita tidak perlu merasa ketinggalan kalau kita tidak ikutan. Kenapa kok kita perlu mempelajari perilaku investor? Karena contoh perilaku investor itu bisa kita manfaatkan untuk kita investasi. Jadi hasil akhir dari perilaku itu sering bisa membuat atau menciptakan peluang investasi untuk investor yang tangkap. Contohnya, mayoritas investor ketika pasar naik itu akan memborong harga-harga saham, sehingga harga saham itu jadi sangat kemahalan. Banyak orang terus ikut menambah kayu dalam apinya, sehingga harga-harga itu tidak masuk akal. Contohnya di dotcom bubble di tahun 90-an. Saat itu harga-harga saham bahkan sampai ratusan pernya, sampai ratusan kali, PBV-nya puluhan kali, dan itu biasa sampai separah itu. Nah, tapi karena kenaikan ini itu menciptakan peluang selling. Jadi ketika harga saham dinaikkan sedemikian rupa sampai sangat mahal sekali, itu menciptakan peluang selling dan short selling. Ini contohnya. Kemudian ketika ada saham atau malah market atau malah pasar saham yang dinaikkan, yang diturunkan segila-gilanya, contohnya kemarin Maret karena COVID crash. Nah itu ketika di Maret kemarin itu harga saham banyak yang turun yang sangat tidak masuk akal. Contohnya perusahaan internet, kan internet tetap dibutuhkan, jadi turun sampai 50%. Seperti itu. Nah, dari orang-orang yang menurunkan harga saham itu bisa timbul peluang untuk kita membeli. Jadi dari perilaku orang, perilaku investor mayoritas, kita bisa mendapatkan peluang investasi dari apa yang mereka lakukan. Saat mereka memborong saham-saham sehingga harganya jadi tidak masuk akal lagi tingginya, maka kita punya peluang untuk menjual saham kita atau melakukan short selling. Tentu saja short selling ini kalau Islam diharamkan. Nah, sebenarnya juga ketika investor-investor banyak yang menjual sahamnya karena COVID lah, karena apalah, itu menciptakan peluang bagi kita untuk membeli saham itu ketika fundamentalnya bagus, tentu saja di harga yang sangat-sangat murah. Nah, di buku ini Seth Klarman itu ngasih contoh di tahun 1987 di Amerika, di 1 Januari 1987 sampai Agustus 1987 itu pasar sahamnya Dow Jones itu naik sebesar 44%. Bayangkan, dalam waktu 8 bulan itu naik 44%. Kemudian Agustus, September, Oktober tanggal 19 Oktober 1987 di tahun yang sama, 2 bulan kemudian 19 Oktober 87 terjadi Black Monday yang jadi penurunan di satu hari itu saja 23% di pasar saham. Bayangkan penurunannya 23%. Kenapa seperti ini? Karena ketika pasar saham naik, orang-orang berebut sehingga harganya tidak masuk akal. Ketika pasar saham turun, orang-orang berebut untuk menjual sahamnya sehingga harganya jadi sangat-sangat kemurahan.
Dan pasar saham sangat selalu seperti itu. Jadi antara kenaikan yang drastis, yang terlalu tinggi, dan penurunan yang terlalu besar, akan selalu seperti itu. Nah, kita sebagai investor itu punya dua pilihan. Apa kita mengikuti konsensus? Konsensus itu pilihan banyak orang. Jadi kalau pasar saham naik, kita ikut beli saham. Kalau pasar turun, kita ikut jual saham dan mengikuti investor lain. Atau pilihan kedua adalah kita meneliti fundamental perusahaan-perusahaan itu dan membeli tergantung dari fundamentalnya. Jadi ketika pasar saham naik, kita tidak membeli. Ketika pasar saham turun, kita malah memborong saham-saham. Tentu saja kalau kita pakai nalar kita, logika kita, maka ketika pasar saham turun, kita harus banyak-banyak membeli karena harganya semakin murah. Dan ketika pasar saham naik, maka kita harus menjual saham kita. Jadi secara logika seperti itu. Jadi pilihan yang harus kita pilih adalah pilihan kedua. Pilihan pertama yaitu memilih sesuai konsensus atau pikiran banyak orang, itu membuat kita nyaman tentu saja karena orang-orang juga melakukan yang seperti yang sama kita lakukan. Tapi apa yang sama dan apa yang nyaman itu belum tentu yang terbaik. Yang terbaik dalam investasi adalah kita harus membeli di harga murah dan menjualnya di harga mahal. Jadi seperti itu part 2, bab introduction atau bab pembukaan di buku Margin of Safety Seth Klarman. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.